kami sembah dalam Tuhan yang maha baik, hamba-Mu sangat merindukan Engkau menjamah pribadi lepas pribadi kami di tempat ini. Hamba menginginkan ya Tuhan, bahwa Engkau berkenan senantiasa menyertai kami yang ingin mengetahui isi hati-Mu, haus dan lapar akan firman. Tuhan, hamba sangat takut. Satu ketika hamba Kau panggil, hamba tidak dalam berkenan. Karena itu hamba selalu ingin mengerjakan pekerjaan yang Kau inginkan. Mengejar hadirat. Untuk itu Tuhan, berkenanlah ya Tuhan. Tolong kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini juga Tuhan, ketika Engkau memilih firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami, firman-Mu tidak pernah gagal. Hari ini ya Tuhan, ada suatu firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami, sangat pribadi. Bahkan sangat menusuk hati kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami mengerti. Buat pikiran kami mengerti. Sama seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika Roh Kudus turun di atasnya, maka mereka mengerti Injil. Buatlah kami mengerti ya Tuhan hari ini. Apa isi hati-Mu Tuhan? Apa firman-Mu ya Tuhan? Dalam nama Yesus, Tuhan Raja Semesta Alam, Allah yang kami sembah, bersama Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sangat disayangkan jika Bapak Ibu tidak mengikuti apa yang akan kita bahas hari ini. Tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu hari ini ada di sini. Karena ayat ini cukup lama saya tunggu. Dan saya juga bingung kenapa harus ayat ini. Padahal saya awalnya meminta supaya bukan ayat ini, tetapi dari perjanjian baru yang dikeluarkan. Tapi saya juga nggak tahu kenapa harus ini. Nggak suka saya, Bapak Ibu. Tidak pilihan saya, tidak bisa kehendak saya, Bapak Ibu. Saya juga nggak mengerti. Dari malam juga saya merenungkan bolak-balik. Kenapa ayat ini, Tuhan? Sesuai dengan judul flyer yang telah dibagikan. Pagi ini kita akan membahas Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Yang anehnya judulnya adalah kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Di akhir sesi ini, kalau Bapak Ibu mengikuti, kita akan berdoa dan doa kita adalah doa secara profetik. Mengapa? Karena kita akan berdoa dan doa kita penuh kuasa dan doa kita adalah doa praktek iman. Saya berharap Bapak Ibu mengikuti agar tidak salah nanti pengertian, biar jangan buyar nanti pemikiran ketika ada suatu hal terjadi dalam pikiran kalian, Bapak Ibu. Ketika terjadi nanti suatu hal yang adikodrati sama kalian, saya berharap kalian tidak ada yang sampai bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Mengikutinya. Mari kita baca. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Demikian bunyinya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji,
ternama dan terhormat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Satu perikop ini diawali dengan kata pada hari ini dan ditutup dengan kata yang dijanjikannya. Pada hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini diperjelas bahwa ada suatu kondisi di mana kondisi itu sudah diberitahukan Tuhan. Kondisinya apa? Ketetapan Tuhan. Secara spesifik dikatakan Taurat. Apakah kita sedang membahas Taurat yang 10 hukum Taurat atau 613 Taurat yang di Israel punya? Tidak. Yang kita bahas di sini adalah ketentuan-ketentuan. Peraturan-peraturan. Ketetapan-ketetapan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah belajar teknik, dan Bapak Ibu mengerti A sama dengan F per M, Bapak Ibu tidak akan pernah kesulitan mengangkat atau mendorong sesuatu apapun dalam dunia, mengangkat atau mendorong. Bapak Ibu jika mengerti energi E sama dengan MC kuadrat, maka Bapak Ibu akan mengerti kenapa sampai dasar-dasar energi itu bisa dikatakan E sama dengan MC kuadrat. Bapak Ibu jika ingin membangun suatu bangunan persegi, di mana persegi itu harus ada yang dinamakan atap, yang dinamakan dinding, yang dinamakan fondasi, maka Bapak Ibu harus mengerti AB sama dengan AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Artinya ada ketentuan, ada rumus yang Bapak Ibu ikutin. Salah satu di antara kita ada doktor di bidang ini. Dan saya sangat berbahagia beliau ada di sini. Walaupun beliau sebentar lagi akan terbang, tapi saya percaya beliau menyempatkan. Bapak Ibu ada ketentuan yang diikuti. Lalu ketika Bapak Ibu tidak mengikuti ketentuan itu, apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu tadi tidak mengerti rumus Pitagoras, melihat kemiringan, melihat tegak lurus 90 derajat, maka dindingmu akan bengkok-bengkok. Sama seperti dinding rumah ini. Dinding rumah saya ini bengkok-bengkok di belakang sana. Bengkok nggak jelas gimana bentuknya. Mau gimana pun udah susah banget diselamatkan. Bahkan tidak terselamatkan. Saya nggak tahu ya bangun rumah ini benar-benar tukang atau enggak. Jangan-jangan nggak lulus apapun. SD, SMP, SMA nggak. Artinya Bapak Ibu, dia melanggar ketentuan, dia melanggar rumus. Apakah hubungannya sama firman? Jelas. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Dan lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa. Bukankah ini hukum yang pertama dan terutama? Bukankah ini bisa diterjemahkan kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Bukankah ini dasar supaya kau meminta? Matius 7 ayat 7. Bukankah ini dasar untuk kuasa Tuhan berjalan? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini. Pada hari ini. Ditetapkan lagi. Kapan hari ini? Kapan hari ini? Bahwa ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Suaranya. Desa bisa nggak kau dengarkan suara kipas angin? Bisa. Kenapa bisa? Lihat Puraba kuasakan. 3 kali. Lihat Puraba kuasakan. Bisa kulihat. Bisa tahu aku itu kipas angin. Desa bisa kau lihat lampu itu? Iya, bisa. Pertanyaan. Desa bisa kau lihat Tuhan? Jangan sesat,
Jika ada aliran atau sesuatu bilang, nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Yes. Jika dia tidak suci. Matius 5 berkata, berbahagialah yang suci hatinya karena dia melihat Tuhan. Akan melihat Tuhan. Siapa yang mengatakan tidak bisa melihat Tuhan, dia jelas-jelas tidak suci. Jadi hati-hati dengan ajaran itu. Kenapa saya mengiyakan? Kalau dibilang, oh iya nggak bisa lagi tidak Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu dia tidak suci. Karena ada suatu kondisi dalam dunia ini. Agree for disagree. Sekali lagi, agree for disagree. Aku nggak setuju memang si Anu jadi presiden. Tapi memang nggak mau, saya setuju aja. Emang kamu milih dia? Enggak. Jadi kalau dia terpilih, masa aku tunduk? Agree for disagree. Setuju aja. Ngapain aku ribut lagi? Toh juga dari antik, toh juga ada pemerintah. Agree for disagree. Tidak mudah, Bapak. Tidak mudah. Saya lanjutkan. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan melihat bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Seperti ini dijanjikannya kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Seperti janji. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah main film, pernah bikin klip video yang cukup panjang, bukan video klip berarti membuat video yang cukup panjang atau film yang cukup panjang. Atau pernah belajar ilmu seni peran, ilmu seni, kalau dulu kan namanya ilmu seni peran, teater dan seterusnya. Kalau boleh saya katakan movie, karena kalau movie udah pasti panjang dia. Teater belum tentu, bisa saja 5 menit. Ya gitu, udah ada perubahan, sudah ada perubahan ilmu, sudah ada perubahan nama. Maka Ibu akan mengerti, oh ada satu lagi seniman yang bagus sekali. Kalau Ibu pernah menonton karya-karya William Shakespeare, filmnya, itu ada juga alur yang maju. Sebagian besar kita sudah lebih umurnya di atas 25 tahun. Bahkan saya lihat di sini tidak ada yang di bawah 25 tahun. Tahun 2000 ada nama film yang sangat terkenal di jagat raya sampai mengalahkan film-film box office, yaitu Kucu-Kucu Tahe. Tahun 2000 film Kucu-Kucu Tahe dimulai dengan alur pertengahan, bukan alur awal atau bukan alur akhir, pertengahan. Dimulai film itu dari cerita tengah, baru mundur, baru maju, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Yang terakhir habis maju terus sampai selesai. Film Kucu-Kucu Tahe adalah salah satu film yang alurnya, plotnya maju. Apa hubungannya sama ini? Hubungannya adalah kitab ulangan ditulis untuk mengulangi. Kitab ulangan ditulis untuk mengulangi. Ujung kitab ulangan adalah Matius 20, Ulangan 26 ayat 16 sampai 19. Enggak pada masih ada. Ayat pasal 7, 27, 28 masih ada. Makasih Pak Andre, saya katakan karena menyalakan kipas. Sekarang sudah kipas. Mohon kasih tahu saya jika ada suara terganggu supaya baik terdengar di sana. Terima kasih Pak Andrea. Oke, clear sekarang, clear. Ya. Masih ada sampai pasal 34. Masih ada.
Tapi saya bilang ujungnya pasal 26. Bukankah pasal 34 adalah kematian Musa? Lalu setelah dia mati, dia menuliskan kitab itu lagi. Katanya kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Terus pasal 34, siapa yang nulis? Jelas judulnya sana adalah kematian Musa. Oh, Musa setelah mati dia bangkit lagi sebentar, dia nuliskan kematian Musa adalah. Itu makanya kita harus menggunakan apa yang dikatakan Paulus. Aku berdoa pada Tuhanku. Aku berdoa pada Tuhanku dengan imanku, tetapi juga pakai akal pikiranku. Aku mau berdoa pada Tuhanku, Tuhan mintalah rezeki, mintalah kesehatan, A, B, C, D. Bukankah kita juga harus memakai pikiran kita untuk memintanya? Memiliki kecerdasan untuk memintanya. Di akhir sesi ini, saya akan berdoa. Semoga kita semua berkenan di hadapan Tuhan, agar semua dipilih Tuhan. Khotbah saya sebelumnya, bukan yang kemarin, tetapi ada momentum beberapa waktu yang lalu, khotbah saya sebelumnya, saya berdoa, ya Roh Kudus, berkatilah umatmu. Specifically, Roh Kudus memilih 2 orang saja. Wow. Dan saya pada saat memberkati dan pada saat mendoakan itu, segar sekali jiwaku, segar sekali. Saya rasakan Roh Kudus benar-benar mau berkenan. Membuat hatiku tenang sekali. Sebelumnya enggak. Dan saya menginginkan itu terjadi lagi. Jika Bapak Ibu sudah bosan mendengarkan kalimat ini, maka kalimat ini akan menjadi pertanyaan yang terbesar bagi Bapak Ibu. Judulnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan, semoga saya juga berdoa kita merasakannya. Ini adalah judul perikop dari Alkitab yang terakhir. Berarti habis ini berdoa. Jadi benar-benar simak Bapak Ibu. Saya nggak panjang-panjang. Habis ini kita berdoa. Judulnya begini. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kalau tadi Ulangan 26 ayat 16 sampai 19, ini sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sekali lagi katakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sangat disayangkan ada yang menginginkan doa ini, tetapi dia tidak ada di sini. Sangat disayangkan ada yang menginginkan doa ini, tapi dia tidak ada di sini. Berbahagialah engkau yang ada di sini dan mendengarkan. Seperti saya katakan, ini adalah ayat terakhir, tetapi saya baru diberitahukan bahwa saya harus membacakan juga dari versi yang lain. Artinya Injil sinopsis yang lain, yang topiknya sama, tetapi tidak satu perikop lagi. Hanya
ayat terakhir. Ya. Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka yang akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Wow. Sudah 2 Injil sinopsis, Bapak Ibu. Sudah 2 Injil sinopsis. Terakhir. Seperti aku bilang, ini akan terakhir. Saya menunggu apa perintah Tuhan. Jiwaku, rohku sedang berbicara, sedang bertanya, sedang berdoa pada Tuhan. Sambil mendoakan, aku membacakan. Kenaikan Yesus, Lukas 24, 50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai di dekat Betania. Ia di situ mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah yang dipikirkan Bapak Ibu, apakah yang dirasakan Bapak Ibu, apakah yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu, tapi saya diberitahu beberapa di antara kita yang di dalam Zoom ini tidak fokus. I don't know why. Aku nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan, saya nggak tahu siapa orangnya, tapi ada di antara kita yang tidak fokus. Yohanes 21 ayat 25. Maka banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikian pembacaan kitab suci, firman Tuhan. Saya menunggu Tuhan memimpin saya untuk mendoakan Bapak Ibu. Mohon yang bernama Oppo diganti namanya, karena saya akan mendoakan, tidak mungkin saya doakan namanya Tuhan berkatilah si Oppo, tidak. Mohon ganti namanya. Kalau tidak tahu cara mengganti namanya, open kameranya. Itu memudahkan. Gitu. Pak Andre tolong bantu, Pak Joko tolong bantu, Pak Ibu Teti tolong bantu mengganti nama Oppo. Ya, tolong diganti karena saya akan berdoa dan saya akan doakan satu persatu dan saya akan memohon pada Tuhan agar kita dijamah Tuhan. Semoga yang bernama Oppo mendengarkan. Itu kan merek handphone ya, Oppo. Ya, Pak Joko tolong dibantu, Bu Teti tolong bantu, Pak Andre tolong bantu, karena co-host bisa. Ya, saya tidak tahu itu siapa Oppo itu. Iya, Dia yang harus bisa iya nggak bisa ganti. diganti ya. Ya, saya ganti apa? Saya tidak tahu siapa. Nah, ya, Ira katanya. Oh, oke, Ira. oke, saya ganti. Alright. Ya, ya. Oke. Karena saya akan mendoakan. Nggak mungkin saya doakan Tuhan berkati Oppo. Nggak mungkin ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, apapun yang kau kerjakan saat ini, berhentilah sejenak saja. Bahkan hanya ketika namamu saja yang dipanggil, berhentilah sejenak.
apapun yang kau kerjakan. Jika engkau sedang berkendara, berhentilah sejenak. Jika engkau sedang mencuci baju atau pakaian atau sedang makan, berhentilah sejenak. Dan dengarlah Tuhan, suara Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Tuhan, aku berdoa untuk pagi ini ya Tuhan. Dengan segenap hatiku memohon padamu. Berkatilah kami satu persatu. Pribadi lepas pribadi. Detail. Tuhan, aku memberkati Linda Agun yang ada di Malaysia. Buka hatinya. Buka pikirannya. Aku berkati dia. Ketika dia berjumpa dengan keluarga besarnya, dia berani mengatakan imannya. Dan orang yang didoakannya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan orang yang didoakannya dengan kuasa-Mu mengalir di dalam tubuh orang tersebut. Orang tersebut yang didoakannya adalah papanya sendiri yang sedang sakit. Mujizat terjadi ya Tuhan. Mujizat terjadi. Aku berdoa. Jaga dan teguhkan hatinya. Berhikmat dia Tuhan. Bijaksana dia Tuhan. Dalam mempraktekkan imannya. Mengerjakan pekerjaan imannya. Ketika dia mendoakan orang sakit seperti firman-Mu tadi. Orang sakit tersebut adalah papanya sendiri. Maka kuasa-Mu mengalir dari surga. Dan dia tahu papanya diselamatkan. Dan dia tahu imannya bekerja. Amin. Aku berdoa kepada Doris yang ada di Malaysia. Kuatkan dan teguhkan hatinya ya Tuhan. Dalam pelayanannya. Tuhan, aku berdoa. Ku tahu Tuhan tidak mudah menjadi seorang pelayan yang bahkan tidak terdaftar, tidak tersebut, tidak punya status dalam buku pelayanan. Tetapi Engkau melihat hati, tidak melihat status. Sebab peperangan dimenangkan tidak hanya karena tentara yang berjuang, menembak, mengambil posisi, menyerang para musuh. Tetapi orang yang membawa makanan juga Tuhan. Anak kecil yang membawa ubi juga ya Tuhan. Yang membawa pisang ya Tuhan dalam peperangan. Untuk makanan para tentara itu. Dia juga berjuang ya Tuhan. Untuk peperangan itu. Itulah Doris. Pelayan-Mu yang tidak terhitung. Pelayan-Mu yang tidak terucapkan. Ampuni Tuhan atas kesalahan dan pengertian yang salah kepadamu. Aku percaya Roh Kudus menyentuh pribadi, sangat pribadi, spesifik padanya. Amin. Aku berdoa kepada Yuli yang ada di Cikampek. Tuhan ampuni dia dengan segala sesuatu alasannya dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Ampuni dia. Dia tidak ingin beralasan sebenarnya Tuhan. Dia tidak ingin beralasan dalam melayani. Justru dia ingin mempersiapkan yang terbaik ya Tuhan. Tetapi ketika seorang yang Kau panggil, ikutlah aku. Dan dia mengatakan, tunggulah kukuburkan papaku.
Engkau mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Padahal alasan yang sangat logis yang dia sampaikan Tuhan. Dia ingin menguburkan papanya yang mati, tapi engkau mengatakan tidak bisa menoleh ke belakang. Bahkan engkau mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bahkan juga orang yang sangat kaya itu ya Tuhan, yang telah melakukan 10 perintah hukum Taurat. Tetapi engkau menyuruhnya supaya menjual seluruh hartanya dan mengikut engkau. Dan dia sedih karena hartanya banyak. Biarlah Yuli mengerti hikmat itu ya Tuhan, dan melayani engkau tanpa alasan apapun. Dan menyerahkan segala sesuatunya kepadamu ya Tuhan. Sehingga pelayanannya penuh. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk Roida. Dalam kehidupannya yang setelah puluhan tahun ya Tuhan. Dalam dimensi yang sama. Dalam ruang lingkup yang sama. Dengan kegiatan yang sama. Dia tidak melihat dimensi yang berbeda Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan dia melihat hanya rutinitas yang bisa dia kerjakan. Tidak ada yang salah dengan itu ya Tuhan. Berkatilah dia Tuhan yang setia dalam kehidupan itu. Dia percaya yang dia kerjakan dengan setia, dengan hal-hal kecil, akan memperoleh hal-hal yang besar. Dia percaya bahwa apa yang dia kerjakan, walau kecil, akan berbuah besar. Berkati buah tangannya, berkati pekerjaannya, berkati kehidupannya, berkati rohaninya. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus, aku berdoa. Amin. Aku berdoa kepada Bapak Lamsar Silama yang berada di Medan. Tuhan berkati dia dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Jamah hatinya Tuhan. Selagi tangan yang terbuka dan memohonnya Tuhan, agar Engkau memberkatinya. Sujud sembahku ya Tuhan, memohon. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya, bercondong kepadamu. Sehingga setiap lutut yang berlutut menyembah Engkau, yang percaya akan Engkau, Engkau berkati. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau di kota. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Dan apa yang kau perbuat berhasil. Ingatlah, bacalah kitab sucimu, dan renungkanlah. Inilah perintah kepadamu supaya aku memberkati engkau. Bacalah ulang kembali Ulangan 26 ini dari mulai pasal 1 sampai pasal 19. Amin. Aku memberkati ya Tuhan dengan kuasa-Mu, Teti Simanjuntak yang berada di Banten. Ya Tuhan, aku memberkatinya karena Engkau menyuruhku memberkatinya. Aku memberkatinya karena kehendak-Mu ingin memberkatinya. Aku memberkatinya karena Engkaulah yang memberikan petunjuk ya Tuhan. Aku hanya perantara mulut yang Kau pakai. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berkati Tuhan, bukan aku. Sesungguhnya Engkaulah yang berkata-kata Tuhan, bukan aku. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Dalam kesepian hidupnya. Sepi dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang. Yang dia harus puas dengan keadaan yang terpisah ruang dan waktu. Tetapi Engkau memeluk mereka bersatu. Suatu ketika keluarga mereka utuh semua. Dari perantauan, dari pekerjaan, dari studi. Dia sangat berbahagia. Semua perjuangannya, perasaannya, menahan semua perasaannya. Engkau memberkatinya. Membalaskannya berlipat-lipat. Dan Engkau memilih dia. Karena dia mencondongkan hatinya kepadamu Tuhan. Sekalipun dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Tuhan baik. Ku berdoa untuk anaknya yang kuliah. Ku berdoa untuk suami yang bekerja. Apapun yang sedang mereka kerjakan. Apapun yang sedang mereka pikirkan. Tuhan tolong.
Berikan kesempatan buat mereka bersatu semuanya. Dan lindungilah mereka. Berkati keluarga besar Teti Simanjuntak di Banten. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk Ana. Ibu Ana yang ada di Jakarta ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik. Engkau memelihara hidupnya. Engkau menjaganya. Bukan karena usahanya saja. Bukan hanya karena kemampuannya saja. Tapi dia tahu. Usahanya, kemampuannya, pikirannya yang condong padamu kau perhitungkan. Sekalipun itu bukan kebenaran. Tetapi kau perhitungkan, dia rindu kepadamu. Dia ingin kau berkati. Dia ingin engkau menjamahnya. Maka apapun terjadi dalam hidupnya, baik kau berkati dengan keuangan, kau berkati juga dengan kesehatan. Sekarang permohonannya Tuhan, untuk mendoakan anak-anaknya, suaminya, rumah tangganya, keluarganya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Beriman kepadamu. Tuhan, mulai hari ini ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan yang menggunakan imannya. Dan dia berbahagia karena engkau menjamah hatinya. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk Andre Wahyu di Broto yang ada di Purwakarta. Tuhan, ada momentum hidupnya yang telah dia lewati. Momentum itu tidak semua orang mengalami, Tuhan. Tidak semua pernah bisa mengalami yang dia alaminya. Enggak mudah, Tuhan. Enggak mudah yang dia alami itu. Enggak mudah, Tuhan. Kadang pikirannya condong terus. Terkadang dia mengingat masa lalu itu ya Tuhan. Cabutlah Tuhan. Cabut bukan karena engkau tidak berkenan. Tapi supaya anakmu itu lebih tulus, lebih ikhlas dalam hidupnya. Aku berkati Wahyu ya Tuhan. Dengan berkat yang melimpah. Aku berkati kau dengan berkat yoga. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan memperluas daerahmu. Menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Dan Tuhan memberkati engkau karena Tuhan berkehendak. Tuhan memperhitungkan imanmu dan pelayanan. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus, ku berdoa padamu. Terimalah Tuhan permohonan doa ini. Jamah hatinya. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Ucapan syukur dan terima kasih ini kami berdoa. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk Pak Joko yang berada di Bogor. Tuhan, hamba-Mu ini memilih patuh padamu. Anak yang kau kasihi ini ya Tuhan. Tidak kau biarkan dia di masa tuanya, di masa usianya. Supaya dia hanya menyesali diri. Tidak kau biarkan Tuhan. Tetapi engkau mengisi hatinya dengan kuasa-Mu. Tuhan, ku tahu ya Tuhan, ku tahu. Setiap orang yang bergumul ya Tuhan, mencari firman-Mu, mencari kebenaran-Mu, mencari kerajaan-Mu, mencari harta-Mu, seperti mencari emas dan perak, mencari emas tua yang sangat mahal, yang sangat tinggi harganya. Lihatlah anak-Mu Joko ya Tuhan, di usianya yang cukup senior ya Tuhan. Kerinduannya, menjaga hatinya, menjaga imannya, anak-anaknya ya Tuhan.
Tuhan, keluarganya. Berkati dia Tuhan. Bahkan berkat orang yang menanam padi, Kau berikan, padahal dia tidak menanam padi. Berkat orang yang memelihara ternak, Kau berikan, padahal dia tidak punya ternak. Berkat orang-orang yang punya harta, memberkati dia. Sekalipun bukan dia yang bersusah payah mencari harta itu, Kau berkati dia Tuhan. Karena ada ketentuan-ketentuan dari firman-Mu yang mengatakan itu Tuhan. Berkat jarahan perang, hasil jarahan perang, Kau berikan. Tapi saat ini tidak ada perang ya Tuhan. Maka berkat orang yang menanam dan menuai, Kau berikan padanya. Tuhan, perhitungkanlah imannya, kesetiaannya kepadamu. Walaupun tidak sempurna ya Tuhan. Walaupun banyak kesalahan itu. Tapi Engkau perhitungkan suatu pekerjaan yang mulia, yang kudus di hadapan. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus berdoa. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk Ira. Aku tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam dirinya. Tapi Engkau tahu. Aku terbatas ya Tuhan, ruang, waktu, dan bahasa. Tapi Kau tidak terbatas. Maka berkat Lukas 1 ayat 37 terjadi padamu Ira. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Maka mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Diberkati engkau. Bahkan engkau terheran-heran. Karena engkau mencondongkan hatimu kepada Tuhan. Dan lihatlah, berkat imanmu, engkau menyelamatkan banyak orang. Diberkatilah juga Pak PKL, Pak Bakti Siregar, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati kalian dan senantiasa bersama kalian. Ingat dan teguhkanlah hatimu. Dan perintah-perintah ini adalah perintah-perintah yang telah diberikan kepada nenek moyangmu. Jangan ikuti apa yang nenek moyangmu lakukan dengan tegar tengkuk. Sehingga aku membunuh mereka dalam perjalanan 40 tahun. Sehingga yang masuk ke dalam tanah perjanjian adalah semua yang di bawah umur 40 tahun. Dan lihatlah, hanya 2 orang, Kaleb dan Joshua, yang kupilih untuk menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Karena itu pakailah pikiranmu untuk mencariku, pakailah hatimu untuk berdoa padaku, dan pakailah imanmu dalam mengerjakan setiap pekerjaanmu. Maka semua berkat yang dari surga menyertai engkau senantiasa. Terpujilah Tuhan Raja semesta alam, Allah yang kusembah. Setiap orang yang berdoa darimu hari ini Tuhan, setiap orang yang berdoa, yang kudoakan dalam Zoom ini Tuhan, ketika mereka mendoakan orang sakit itu sembuh. Ketika orang yang mendoakan siapapun ya Tuhan, setelah Kau berkati mereka, baik mereka mau mendoakan kepala daerah, kepala kampung, kepala birokrasi, doa mereka Kau perhitungkan suatu doa yang berkenan padamu. Dan doa yang Engkau mintakan ya Tuhan. Supaya orang memilih di antara kami Tuhan. Menumpangkan tangan, mengoleskan minyak. Ketika mereka melakukan itu ya Tuhan. Maka doa itu berkuasa. Engkau berkenan padanya. Diberkatilah engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, itu yang menyertai engkau dalam nama Kristus Yesus. Tuhan, seharusnya nanti doa berkat, tetapi engkau menyuruhku memberkatinya, maka ku berkatilah mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.